Mungkin kita sudah bosan dengan banyaknya kasus korupsi. Namun masih banyak pejuang anti korupsi yang terus berjuang. Salah satunya Novel Baswedan. Penyidik senior KPK ini diketahui disegani dan ditakuti para koruptor. Sosok Novel dikenal sangat konsisten dalam upaya pemberantasan perkara korupsi. Ia melewati segala macam risiko, mulai dari ancaman, kriminalisasi, pembunuhan karakter, sanksi internal, hingga beberapa kali kekerasan terhadap fisik yang hampir merenggut nyawanya. Pada 11 April 2017, ayah 4 anak ini disiram air keras seusai sholat subuh di dekat kediamannya. Novel pun mengalami luka serius di wajah dan kelopak mata kiri. Ia pun harus menjalani operasi pencangkokan mata di Singapura. Peristiwa ini berulang kali mengundang reaksi publik yang mendesak kepolisian untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel ini. Bahkan dari tahun ke tahun, kasus ini masih belum ada titik terang temu. Novel sendiri menganggap penyerangan terhadap dirinya tidak bisa dipisahkan dengan penyerangan terhadap KPK. Sebab selama ini ternyata bukan hanya Novel yang menjadi korban, ada beberapa pegawai lain yang juga mengalami nasib serupa. Bagi Novel, KPK tidak bisa sendirian memberantas korupsi. Butuh dukungan kuat terutama pemerintah jika korupsi ingin hilang dari bumi Indonesia. Iya, itu tadi perjuangan melawan korupsi yang dilakukan oleh seorang Novel Baswedan. Gimana nih, Kokoli melihat perjuangan Novel Baswedan melawan korupsi? Subhanallah ya, di dalam Islam itu kan bahwa kita itu kan ada dua tugas kita. Karena manusia itu kan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khairun nas, bahwa manusia itu sebaik-baiknya. Kita ini umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Tugas kita ada dua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, yang paling berat itu adalah mencegah dari kemungkaran. Kita lihat Al-Mukarram ya, yang tadi Pak Novel itu ya, subhanallah, bahkan disiram, dizolimin. Itulah orang ketika berbuat kebaikan tuh siap diuzlah, siap dicaci maki, dicerca, tapi tetap kita tidak boleh putus asa. Contoh baginda Nabi Muhammad Rasulullah, ketika berbuat kebaikan diancam mau dibunuh, dicaci maki, dilempar kotor onta, tapi beliau tidak kenal putus asa. Caranya bagaimana? Walaupun fisik berdarah, tapi hati tidak pernah berdarah. Kenapa orang sekarang ketika berbuat kebaikan fisik belum berdarah, tapi hatinya sudah berdarah? Kenapa seperti itu kok? Ya, nah itu dia. Karena di dalam tubuh manusia itu masih ada jiwa ketamakan tadi. Coba kalian, Neng Ayu sama Neng Andira, kita lihat toma itu kan bahasa Arab to. Pernah lihat huruf to? To itu ada alif, ada bundel gede. Ada perutnya. Dia gitu perutnya ya? gede tuh. Nah, itu tomat. Orang yang tamak, lihat aja deh. Betul nggak? Yang haram dia makan. Dia sudah tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ketika tamak itu cinta dunia terlalu berlebihan. Apa yang dia cinta? Cuma satu, duit. UUD apa? UUD ya, ujung-ujungnya duit. Coba lihat di Mandra. Ini depan kita ada apa? Tisu ya? Tisu. Ini ada tisu nih. Tisu. Ini tisu apa duit sih? Tisu. Tisu. Kalau kita mengatakan ini tisu, pemirsa, berarti itu tandanya masih hidup. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih memberi kesempatan buat kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan bertobat. Kalau kita pernah korupsi. Kesempatan untuk kita memperbaiki diri dari ketamakan, ya kan? Karena ketamakan ini merupakan penyakit hati, dan ini perbuatan yang paling tercela di dalam agama Islam, ya kan? Dan kesempatan yang lainnya memperbaiki diri untuk menghadap kepada Allah Sang Ilahi. Boleh ambil satu nggak tisunya? Tarik. Saya ambil ya. Oke, saya boleh pegang? Minta tisu satu? Oke. Di sini ada korek api, gas. Coba kita lihat. Boleh diambil? Ini korek api gas. Boleh ambil satu. Dibakar coba. Kita sholawat ya. Kamera di zoom ke arah ininya, ke arah tisunya, ya. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia duit. Wow, kok bisa jadi duit? Bukan tisu. Tisunya kemana? Tunggu kok, ambil lagi kok. Ini duit beneran, bukan mainan loh. Beneran bukan Coba saya mainan. tes dulu kok. Boleh dilihat di Terawang Oh coba. iya benar. Bener. Dilihat, diraba, di Terawang. Bener ya, asli ya. Asli, Kita lihat asli, filosofi ya. duit. Orang yang tamak ini ujungnya adalah duit. Kita lihat. Kita tahu hakikat duit ini ya, supaya kita ini
bisa menghilangkan ketamakan dalam diri kita. Kalau kita tahu hakikat duit, insya Allah kita tidak ada korupsi lagi, tidak ada kejahatan, tidak ada ketamakan. Karena ketamakan cuma satu, yang dikejar itu adalah duit. Betul nggak? Duniawi ya. Duniawi. Kata duit begini, kenalkan aku adalah duit, ya kan? Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Oke. Betul ya? Betul. Dari kalangan anak-anak, aki-aki, tunanetra, orang gila pun tahu kalau aku duit. Betul. Wajahku biasa-biasa saja. Sahabat pemirsa Risalah Ramadan Jack TV yang kita muliakan, perhatikan ya. Duit ini selalu ada gambar-gambar wajah. Wajah-wajah siapakah ini? Ini wajah-wajah para pahlawan Indonesia yang pernah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tolong jangan dikorupsi, kasihan para pejuang-pejuang kita. Dan mereka ini diabadikan di dalam duit. Betul ya? Betul. Wajahku biasa-biasa saja. Fisikku juga lemah. Aku lemah, aku bisa diremes-remes, betul? Aku bisa dirobek, bisa dibakar, dicoret-coret, bahkan aku bisa dibuang kemana saja. Betul nggak? Betul. Tapi walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Betul nggak? Orang bisa naik haji gara-gara punya apa, Neng? Duit. Punya duit. Walaupun dia dihajikan gratis, yang menghajikannya pakai duit. Jabatan bisa hancur gara-gara duit. Orang banyak masuk penjara juga gara-gara duit. Tanya KPK. Nah, ini ngomong-ngomong betul. Nanti kita lihat filosofi duit ini. Oke. Masih mau Ngomong-ngomong teruskan? soal filosofi duit ini, kalau kita melihat duit ini bisa bikin orang untuk melakukan kegiatan korupsi. Korupsi. Lalu sebagai umat muslim, apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama pejuang anti korupsi ini memerangi korupsi? Nah, makanya kita lihat filosofi dulu, Tahan ini. Kita selesaikan dulu sebentar ya. Nah, bahkan orang bisa berkhianat juga gara-gara duit. Ya kan? Orang bisa nggak masuk surga selama-lamanya juga gara-gara duit. Ketika dia hidup, dia tinggalkan hutang piutang. Ketika punya duit, tidak pernah mau dia bayar. Sampai dia meninggal dunia, hutang nggak dia bayar dan tak ada yang membayarkannya. Arwahnya terkatung-katung antara langit dan bumi, nggak sampai kepada Allah. Sehingga hutangnya dia selesaikan. Bahkan orang berani jual tubuhnya juga gara-gara duit. Na'udzubillah. Kata duit begini, Neng, biar orang tahu dulu ya. Kata dia begini, aku bisa menebus obat kalian di apotik, tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Karena aku hanya duit, aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Saya ini kan diciptakan untuk melayani kehidupan manusia, tetapi kenapa justru banyak manusia yang banyak menjadi budak saya? Terakhir pesan duit, please tolong jangan cari saya di sorga. Aku duit tidak ada di sorga. Kalau nanti kalian meninggal pulang menghadap kepada Allah, maaf, aku duit tidak bisa menemani kalian baik di alam kubur maupun di alam akhirat. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali kalau aku duit ketika kalian masih hidup di dunia, kalian punya jabatan, punya pangkat, kalian cari dengan cara yang halal, tidak korupsi dan sebagainya. Lalu kalian tabung, kalian tunaikan rukun Islam yang kelima, naik haji minimal umroh. Kecuali kalau kalian hidup di dunia, duit ini kalian cari dengan cara yang halal, lalu kalian bantu pembangunan masjid, musola, panti asuhan, yayasan. Kalian pikir kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Maka aku duit bisa menemani kalian baik di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Betul ya? Betul. Inilah janji Nabi Muhammad dalam hadis sahih. Kata Rasul apa? Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, putus antara hidup dan yang mati. Yang tidak pernah putus cuma ada 3. Salah satunya sodakotin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Jadi ketika dia hidup di dunia ini ya, dia cari duit, dia tidak tamak, tidak menghalalkan segala cara, dia tidak korupsi, dia tidak mencuri dan sebagainya. Lalu cara yang halal, lalu dia bantu perjuangannya, dia gunakan untuk hal-hal kebaikan. Maka duit ini bisa menemani dia di alam kubur, apalagi di alam akhirat. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita tahu nih hakikat duit ini, supaya tidak jadi hamba duit. Betul. Sehingga mencari duit menghalalkan segala cara. Tapi kalau duit yang nanti habis ini saya bagikan, insya Allah halal. Halal. Berkah, bermanfaat ya. Amin. Bermanfaat. Oke, nanti usai jeda, Ya. Early bakal balik lagi dengan Pastinya. bagi-bagi hadiah untuk 2 orang pemenang ya. 2 orang menang. Oke, pemirsa harus sabar dulu. Nanti Anda bisa telepon di 021 51 55 111 usai jeda berikut ini.